Di informasi yang pertama ada soal Presiden Joko Widodo ya, yang akhirnya buka suara atau merespon mengenai putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya Ketua MK atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Jokowi enggan berkomentar banyak, hanya saja dirinya menilai hal itu merupakan wilayah yudikatif, sehingga dirinya tidak ingin berkomentar banyak. Seperti yang diketahui, MKMK membuat putusan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Keputusan nomor 2 garis miring MKMK garis miring L garis miring 11 2023 dibacakan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Kabar terbaru, MK sudah menunjuk Hakim Suhartoyo menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Tiga utama. Begitu soal putusan MKMK yang memberhentikan Pak Anwar Usman jadi Ketua MK. Tanggapannya Pak? Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi, karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Ya. Ya, di informasi berikutnya dari mancanegara, Federal Reserve tengah memeriksa perusahaan manajemen kekayaan Morgan Stanley terkait kontrol atas pencegahan orang kaya asing melakukan pencucian uang melalui layanan konsultasinya. Melansir Wall Street Journal, The Fed telah menyelidiki bagaimana Morgan Stanley mengawasi orang asing dan asal-usul uang mereka sebelum menerima mereka sebagai pelanggan. Kecurigaan ini meningkat setelah regulator menemukan bahwa uji bank tersebut terhadap nasabah dan upaya anti pencuciannya masih kurang. The Fed secara pribadi telah menegur bank tersebut karena tidak melakukan semua perbaikan yang diperlukan. Kini Morgan Stanley masih berada dalam penyelidikan multi lembaga terpisah atas penanganan dana yang terkait dengan dugaan skema pencucian uang Venezuela. Ya, kita ke informasi berikutnya soal perang Hamas dan juga Israel. Israel disebut-sebut mulai mengadakan negosiasi dengan milisi Gaza Palestina Hamas. Ini terjadi saat kedua pihak itu berada dalam ketegangan dan konflik berdarah satu sama lain. Sumber Hamas dan Mesir mengatakan kepada kantor berita Reuters dan AFP bahwa negosiasi ini dimediasi oleh Qatar dalam koordinasi dengan Amerika Serikat. Hal ini disebut dapat membuat 10 hingga 15 tahunan Israel di Gaza dibebaskan sebagai imbalan atas jeda pertempuran selama beberapa hari. Laporan ini mengutip sumber anonim yang mengetahui perundingan tersebut, akan tetapi dikatakan bahwa rincian seputar prospek kesepakatan masih belum pasti. Netanyahu sendiri memang terus menolak gencatan senjata di Gaza. Penolakan ini juga ditegaskan kembali kala berita negosiasi muncul dengan Hamas. Di sisi lain, Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang yang dibentuk untuk menghadapi penyanderaan warga Israel oleh Hamas mengatakan pihaknya menyambut baik kembalinya setiap sandera. Namun setiap langkah menuju gencatan senjata harus mencakup pembebasan semua sandera dari Gaza. Ya, masih dari Israel dan juga terkait perang, ya Israel mengaku mengalahkan Hamas di pos terdepan kelompok itu di Gaza. Ini terjadi setelah pertempuran sengit selama 10 jam. Mengutip Al Jazeera, tentara Israel mengatakan pertempuran berlanjut semalaman di Jabalia, sebelah utara kota Gaza. Selama pertempuran 10 jam, militer Israel mengatakan tentaranya menghadapi dan membunuh pejuang Hamas. Israel juga menambahkan bahwa senjata Hamas telah disita dan terowongan dihancurkan. Hal sama juga dilaporkan media Israel, Times of Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan pasukan Brigade Infanteri Nahal tersebut atau merebut benteng Hamas yang dikenal sebagai pos terdepan 17. Belum ada pernyataan resmi dari Hamas soal ini. Kemarin Israel mengumumkan telah sampai ke jantung kota Gaza di Gaza Utara, di mana saat bersamaan berbondong-bondong warga Gaza mengungsi ke wilayah selatan sambil membawa bendera putih.